Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafita Almayana Putri dengan NIM 2150801011111043 dari kelas M02 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Hari ini saya akan menjelaskan bioteknologi tentang DNA dan RNA. Apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang merupakan biomolekul penyusun organisme yang terdapat dalam sel. Umumnya terdapat pada inti sel atau nukleus yang berperan sebagai materi genetik. Terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA merupakan dua untai polinukleotida yang membentuk rantai heliks ganda atau disebut dengan double helix. Selanjutnya, struktur DNA. Heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen lemah. Hidrogen lemah tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Pada rantai punggung DNA, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Ketiga komponen tersebut, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat, membentuk suatu molekul yang kemudian disebut dengan nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida berfungsi untuk membantu sintesa lemak, karbohidrat, dan protein. Nukleotida terbentuk secara alami di dalam tubuh. Nukleotida terdapat di dalam jaringan tubuh yang berganti secara cepat. Misalnya, jaringan kulit, sel darah putih dan sel darah merah, dan juga dalam sistem kekebalan tubuh. Tubuh dapat membentuk nukleotida di dalam hati. Selain itu, nukleotida juga bisa didapatkan dari luar tubuh, yaitu melalui makanan yang dikonsumsi. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Kanan bawah merupakan gambar dari nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Kiri atas merupakan gambar dari 4 nukleotida yang membentuk dua pasangan basa, yaitu timin dengan adenin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanin dan dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Suatu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, sehingga membentuk dua tulang punggung dari asam nukleat. Penyusun nukleotida. Terdapat 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentukan DNA. Yang pertama ada adenin, yang kedua ada guanin, yang ketiga ada sitosin, dan yang keempat ada timin. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen. Yang pertama, basa nitrogen heterosiklik. Yang kedua, gula pentosa. Dan yang ketiga, gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. Nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan 3 senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida merupakan bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksi pada unit nukleotida lainnya.
Ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya 5 menuju 3. Basa nitrogen penyusun DNA dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada purin, terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua ada pirimidin, terdiri dari sitosin dan timin. Ketika membentuk DNA, adenin selalu berikatan dengan timin melalui terbentuknya dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin melalui terbentuknya 3 ikatan hidrogen. Macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA, mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibandingkan bDNA. Yang kedua ada bDNA, mempunyai 1 basa perputaran, digunakan dalam replikasi DNA. Yang ketiga ada zDNA, mempunyai 12 perputaran, digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang ketiga ada cDNA, biasa dikenal dengan klon, digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya RNA atau ribonukleik asid adalah bagian yang berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timin pada DNA digantikan urasil pada RNA. Jadi, basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Struktur RNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin RNA terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Tulang punggung RNA tersusun atas deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat, seperti ATP, GTP, CTP, dan UTP. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi pada metabolisme seluler. Senyawa organik ini berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Komponen penyusun nukleotida yaitu basa nitrogen, gula pentosa, serta 1 atau lebih gugus fosfat. Gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Selanjutnya, basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA dibagi menjadi 2. Yang pertama, purin, terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua, pirimidin, terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya, gugus fosfat. Molekul RNA merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Macam-macam RNA. Yang pertama ada rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang kedua ada mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil, sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF. Yang ketiga ada tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan dengan mRNA dan rRNA.
tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, berdasarkan rantai polinukleotidanya. DNA memiliki rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA memiliki rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Yang kedua, berdasarkan letaknya. DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga, berdasarkan gula pentosanya. DNA memiliki gula pentosa deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula pentosa ribosa. Yang keempat, berdasarkan basa nitrogennya. Pada DNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Yang kelima, berdasarkan kadarnya. Kadar DNA tidak berubah, sedangkan kadar RNA dapat berubah. Yang terakhir, berdasarkan fungsinya. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru, sedangkan RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya, dogma sentral. Dogma sentral adalah proses ekspresi gen yang mengikuti tahap-tahap dalam info genetik yang berupa proses dasar replikasi DNA, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi RNA menjadi protein. Dogma merupakan proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, membuat kopi yang tepat pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada saat proses transkripsi. Dogma yang berlaku universal menyatakan bahwa sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya, yaitu DNA. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga ada translasi. Selanjutnya replikasi. Replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul dalam genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi atau ORI. Pangkal replikasi yaitu suatu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Protein yang memulai replikasi DNA mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua untaian dan membuat sebuah gelembung replikasi. Tahap pembukaan DNA untai ganda dikatalis oleh 3 macam enzim. Yang pertama, helikase. Yang kedua, enzim untai destabilizing protein atau SSB. Yang ketiga, DNA girase. Replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Yang kedua, pengawalan atau inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Yang keempat, ligasi fragmen-fragmen DNA. Yang kelima, pengakhiran atau terminasi sintesis DNA. Tahap selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan tahap penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Dengan kata lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya. Molekul RNA yang dihasilkan merupakan transkripsi penuh dari instruksi-instruksi pembangunan protein suatu gen. Molekul RNA ini disebut messenger RNA atau mRNA. mRNA merupakan untai lurus yang panjang yang tersuspensi dalam sitoplasma, berfungsi untuk membawa kode genetik ke sitoplasma untuk pembentukan protein. Transkripsi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inisiasi atau pemulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran.
Enzim yang bertanggung jawab atas transkripsi adalah RNA polimerase, yang bergerak di sepanjang gen mulai dari promoter hingga persis di belakang terminator. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA, sekaligus untuk berpasangan dengan nukleotida RNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan rantai baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Tahap yang selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada proses ini, hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel, kemudian berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP. Peristiwa ini disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi yaitu AUG yang berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya, tRNA atau disebut juga dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC yang membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. Yang kedua, elongasi. mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian, metionin akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya, RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian, masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer, sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Yang ketiga, terminasi. Ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir. Karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post-translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida.
Berikut ini merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.